maupun Polri, Panitia Tabligh Akbar serta DKM Masjid Jami' Al-Hikmah, ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, minta tolong sound system echo-nya dimatikan saja ini. Cek 1 2, cek 1 2, echo-nya pakai ini mas. Cek 1 2, volumenya besarkan sedikit. Cek 1 2. Nah, atur non. Ini panitia soundnya udah lunas apa belum sih? Belum. Bapak Ibu saudara-saudara, saya nyambung saja apa yang tadi disampaikan guru kita Kiai Haji Hafid. Saya malam ini ingin menyampaikan sebuah hadis di mana Nabi pernah bersabda, Sahrul Rajab Sahrullah, Sahrul Sya'ban Sahri, Sahrul Ramadan Sahrul Ummati. Kita lihat satu persatu nih. Mudah-mudahan pidato saya malam ini selesai dalam waktu 5 menit. Peragak jam berapa pengajiannya? Subuh. Ikut patungan goceng aja subuh. Pertama, Sahrul Rajab Sahrullah. Bulan Rajab itu bulan Allah. Saudara, dalam kalender Islam 1 tahun ada 12 bulan. Dalam 12 bulan ada 4 bulan yang lebih Allah muliakan. Minha arba'atun hurum. 4 bulan yang Allah lebih muliakan. Iya bu. Iya bu. Apaan? Nah, so tahu. 3 bulan beriringan, 1 bulan terpisah. Yang beriringan bulan apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang terpisah bulan Rajab. Nih, kita orang keronjo, kalau disuruh nyebutin bulan-bulan Hijriah, mulut sering keserimpet. Hei, congornya sering kesleo. Congor apa congor? Cangkem. Tapi kalau disuruh nyebutin bulan-bulan Masehi, hafal di luar kepala. Betul atau tidak? Anak-anak kita tuh yang kecil coba tuh, suruh nyebutin bulan-bulan Masehi, gacor. Januari, Februari, Maret, April, sampai Desember hafal di luar kepala. Betul? Coba suruh nyebutin bulan-bulan Hijriah, dimulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jangankan anaknya, bapak moyangnya nggak bakalan hafal. Betul atau tidak? Bapak Ibu saudara-saudara, bulan Rajab adalah bulannya Allah. Kenapa? Sebuah peristiwa luar biasa terjadi di bulan Rajab. Apa itu? Isra dan Mi'raj, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Saya ringkas saja. Isra dan Mi'raj intisarinya turunnya perintah sholat 5 waktu. Betul? Nyambung ke Hafid nih. Bapak Ibu saudara-saudara, pantas Nabi pernah mengingatkan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Amalan pertama yang nanti di akhirat akan ditanya adalah amalan tentang sholat kita. Malam ini yang hadir di Masjid Al-Hikmah ini ada nggak 100 orang? Lebih 200 orang? Lebih 2.000 orang, campur yang goib di sawah-sawah. Ratusan orang yang malam ini hadir di Masjid Al-Hikmah, yakinlah semua kita akan ditanyakan tentang sholat kita masing-masing. Kamu siapa? Saya Pak. Saya siapa? Saya pengikutnya Nabi Muhammad. Benar? Benar Pak. Baik.
Kalau kamu ngaku jadi pengikut Nabi Muhammad, ciri pengikut Nabi itu ruka'an sujadah, mendirikan sholat. Dulu waktu hidup di kampung kandang gede pernah sholat? Pernah Pak. Berapa banyak? Enggak banyak-banyak Pak, setahun cuma 2 kali. Ada orang sini sembahyangnya kayak begitu? Ada? Yang mana orangnya? Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Nah, saudara, maaf ya. Ayo malam ini kita muhasabah, terutama tentang sholat kita masing-masing. Apa muhasabah? Merenung, mencari kelemahan diri, lalu perbaiki agar hari ini kita lebih baik dari hari kemarin. Bu, dulu tahun 86-87 saya dibawa oleh bapak saya ke daerah Jawa Timur, tepatnya Kabupaten Jombang. Dipondokin saya di sana, pondok pesantren Tebu Ireng. Satu hari bapak saya datang nengokin, Allah yarham Kiai Haji Zainuddin MZ. Bapak saya, bapak saya, bapak saya. Saudara kenal sama Kiai Zainuddin MZ? Kenalan di mana sama? Kata bapak saya gini, Fikri, nah dikoreksi sama MC nih. Nama saya Fikri Haikal, bukan Haikal Fikri. Karena itu, ini pesan juga nih buat kita semua. Jangan gampang ganti nama. Orang tua kita memberikan kita nama, itu nama yang yakinlah bagus-bagus. Kenapa? Orang tua kita sudah tirakat memberikan nama kita yang baik-baik. Jangan gara-gara pengen jadi orang modern, nama bagus-bagus diganti Bram. Kata bapak saya gini, Fikri, berusahalah kamu untuk jadi orang yang cerdas. Saya bilang, bagaimana caranya Pak? Sering-sering muhasabah, cari kelemahan dirimu sendiri, lalu kau perbaiki agar hari ini kau lebih baik dari hari kemarin, hari esok kau lebih baik dari hari ini. Cari kelemahan dan kesalahanmu sendiri, lalu kau perbaiki. Saya renungin, nyari kesalahan sendiri. Bahasa Jermannya angel. Apa angel? Susah nyari kesalahan diri sendiri. Kenapa? Kita sama kesalahan sendiri sering tutup mata, sering tutup telinga. Tapi kalau sama kesalahan orang lain, senengnya luar biasa. Betul-betul diam dengerin lah. Ayo malam ini kita muhasabah tentang sholat kita nih. Bu, maaf ya, walaupun ini menyakitkan, nggak apa-apa, namanya autokritik, muhasabah bahasa agamanya, supaya kita menemukan kelemahan diri lalu perbaiki. Begini, rupa-rupanya masih banyak di antara kita mengerjakan ibadah sholat cuma sekedar gugurin kewajiban. Anak apa aja briefing baik sih. Lunggu, garap lunggu kan? Anak apa? Anak kodok.
Odo ke lanang nih pondok. Sampai mana saya tadi ngomongnya? Kodok. Ayo kita muhasabah. Rupa-rupanya masih banyak di antara kita yang dalam mengerjakan ibadah sholat cuma sekedar gugurin kewajiban. Sejauh mana sholat dapat membentuk kepribadian? Kita males muhasabah, kita males evaluasi, kita males koreksi. Akibatnya sholatnya rajin, tapi perbuatan kita ya segitu-gitu saja. Sholatnya tekun, tapi ibadah kita malah bukan bertambah, tapi malah menurun. Makanya jangan heran kalau ada orang sholatnya rajin, maksiatnya tekun, sembayangnya getol, tapi ngomongin tetangga hobi. Bukan di kandang gede, di kampung sebelah. Di kampung sebelah sembayangnya rajin-rajin, tapi cangkemnya nggak dijaga, seneng nyakitin hati tetangga. Tuh di kampung sebelah. Wih, kampung sebelah. Saya tanya, orangnya pindahan dari kandang gede katanya. Pada baik. Ayo muhasabah kita, berapa banyak di antara kita mendirikan ibadah sholat cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Selesai ibadah sholat, kembali kita ke tengah-tengah masyarakat, nilai-nilai kebaikan kita tidak bertambah. Ini namanya sholat cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Padahal puncak tertinggi dari ibadah sholat yang kita kerjakan, inna sholata tanha anil fahsya, sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tapi sholat yang kita kerjakan cuma gugurin kewajiban, akibatnya perbuatan keji tetap saja kita kerjakan. Saudara, perbuatan keji adalah perbuatan binatang buas. Saya ingin mengutip perkataan dari Imam Ghazali. Setiap kita nih manusia punya satu sifat yang disebut dengan sifat bahimiyah. Apa sifat itu? Perilaku perbuatan binatang buas. Semua kita punya sifat itu. Tapi hebatnya manusia, apa yang tidak bisa dikerjakan oleh binatang, kita sanggup melakukannya. Lihat ini. Sebuas-buasnya bajing, dari dulu makanannya cuma kelapa. Betul atau tidak? Belum pernah saya lihat ada bajing makanannya getut. Tapi manusia bisa lebih buas dari bajing. Apa namanya? Bajingan. Beras rakyat disikat, BLT disunat, uang rakyat diembah, ada beribin. Yang tidak bisa dikerjakan binatang buas, kita manusia sanggup melakukannya. Makanya pantas ya, dalam sebuah riwayat, kita ini manusia di akhirat dibangkitkan, perbuatannya persis nisbatnya kepada perbuatan binatang. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nisbatnya dibangkitkan di akhirat, perbuatannya persis seperti perbuatan binatang waktu hidup di alam dunia. Ada orang dibangkitkan badannya manusia tapi mukanya muka macan. Kenapa? Hidup di keronjok, perbuatannya persis seperti perbuatan macan. Apa sifat macan? Mau menang sendiri, nggak mau dengar omongan orang, ngerasa hebat, pampalina, merasa benar sendiri, nggak mau dengar omongan orang, egois, nggak mau ngalah. Ayo, manusia banyak nggak yang kayak begitu? Macan.
Nauzubillah min. Ada lagi orang dibangkitkan di akhirat dinisbatkan badannya manusia, mukanya muka monyet. Ibu tahu monyet? Tahunya jangan ngeliatin saya. Kenapa mukanya muka monyet? Karena waktu hidup di Tangerang perbuatannya persis seperti perbuatan monyet. Tamak, rakus, serakah. Itu perbuatan monyet tuh. Orang banyak nggak yang serakah? Monyet. Orang banyak nggak yang rakus? Monyet. Coba lihat, saudara, kalau ada monyet kasih pisang dimakan, kasih lagi tangannya megang, kasih lagi kakinya nyekel, mulut ngeranyem, tangan megang, kaki nyekel. Temennya sesama monyet kita kasih masih disambar juga. Betul apa enggak? Tamak, rakus, serakah. Selama perbuatan monyet masih bergentayangan di Tangerang, selama kelakuan monyet masih bergentayangan di Banten, selama perbuatan monyet masih bergentayangan di Indonesia, kemakmuran, kesejahteraan buat rakyat hanya akan tinggal kenangannya saja. Yang kaya akan bertambah kaya, yang miskin tambah sengsara. Kenapa? Monyet. Hei, monyet. Nauzubillah min. Ada lagi orang dibangkitkan badannya manusia tapi mukanya muka tikus. Kenapa? Hidup di keronjok, perbuatannya perbuatan tikus. Tikus binatang pengerat, senengnya grogotin. Ini musuh keluarga petani. Betul apa tidak? Saudara punya barang, ditaruh di dalam kotak, ditaruh di dalam lemari, dikunci, masih digrogotin. Betul? Tikus. Tikus. Uang rakyat disimpan baik-baik di bank, digrogotin. Tikus. Beras rakyat disimpan baik-baik di Bulog, digrogotin. Tikus. Suami naruh uang di bawah lipatan baju. Ayo ngaku nih. Bagaimana mungkin kita mencegah diri kita untuk tidak melakukan perbuatan keji dan munkar kalau sholat yang kita kerjakan cuma sekedar menggugurkan kewajiban? Yang terpenting dari ibadah sholat yang kita kerjakan, kita mampu merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita. Saya tutup dengan menukil Imam Qurtubi. Kata Imam Qurtubi, sholat yang dilakukan oleh orang Islam sesungguhnya adalah bentuk komunikasi dia kepada penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lewat sholat kita berkomunikasi dengan Allah. Maka orang yang sholatnya bagus, selesai dia sholat, kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, dia akan merasakan kehadiran Allah. Maaf, kita ini merasakan kehadiran Allah cuma di tempat-tempat tertentu saja. Di Masjid Al-Hikmah Allah ada, di pasar Allah nggak ada. Akibatnya timbangan tetap aja curang. Betul apa enggak? Di pengajian Allah ada, di kantor Allah nggak ada. Akibatnya korupsi merajalela. Ada kemuncul.
Saya ingat betul 10 tahun lalu saya sering mundar-mandir baik ke keronjok sini maupun ke keronjok yang paling dalam. Saat itu alhamdulillah setelah selesai betonisasi jalan ini, jalan depan nih, alhamdulillah baru selesai betonisasi, jalannya mulus luar biasa, enak kalau kesini. Kapan? Dulu. Dulu baru 10 tahun. Tadi saya datang lagi ke sini nih, jalanannya makin tambah enak. Duduk di mobil serasa dipijit-pijit pinggang saya. Akibat apa? Merasakan kehadiran Allah cuma di tempat-tempat tertentu. Di masjid, di pengajian Allah ada, tapi di kantor Allah enggak ada. Korupsi malah makin menjadi-jadi. Sampai-sampai ada anekdot, mohon maaf ya, ini soal korupsi. Di akhirat penghuni neraka dengan penduduk surga musyawarah. Mereka sepakat pengen ngebangun jembatan yang menghubungi antara surga dengan neraka. Apa tujuannya? Pertama, agar mereka gampang silaturahmi. Yang kedua, biar mudah saling mengunjungi. Sepakat penduduk surga penghuni neraka bangun jembatan yang menghubungi keduanya. Walhasil jembatan di neraka selesai lebih dulu. Di surga jangan jembatannya, tiang pancangnya aja belum kepasang. Penghuni neraka jengkel, muring-muring. Mas, penduduk surga, cepat bikin jembatan, kita udah selesai, tinggal nyambung aja, cepat kerjain. Apa jawab penduduk surga? Kata penduduk surga, Kang, bagaimana kita mau ngerjain? Pimpinan proyek, pemborong sama menterinya kan di tempat sampean semua. Korupsi terjadi, curangnya timbangan terjadi, itu karena sholat yang dikerjakan cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Padahal kalau sholatnya berhasil, kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, dia akan merasa selalu bersama dengan Allah. Jelas? Jelas? Satu, ini ya. Belum jembahin. Yang kedua, kata Nabi, Syahrul Sya'ban, Syahri, bulan Sya'ban. Nih kita nih, nih kita berada di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulannya baginda Nabi. Kenapa? Ayat yang akrab di telinga kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Ayat ini turun di bulan Sya'ban. Maka pantas Nabi mengatakan Sya'ban adalah bulanku. Saudara, bersyukurlah kita kepada Allah, ditakdirkan lahir di Tangerang, sudah jadi umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Umat-umat terdahulu, kalau kita baca sejarah, mereka tidak sedikit yang memohon kepada Allah untuk dijadikan umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Nabi Muhammad adalah Nabi yang utama. Oleh Allah, umatnya diberikan keutamaan juga. Alhamdulillah. Nih yang hadir ratusan orang malam ini di Masjid Al-Hikmah, ini semua umat-umat yang utama. Umat-umat yang utama. Dalam hadis qudsi Allah menjanjikan, kata Allah, ini
haramtul jannata ala sairil umam hatta tadkhulaha ummatuka. Muhammad, sorga aku haramkan pintunya terbuka sebelum umatmu masuk lebih dulu ke dalamnya. Alhamdulillah. Kenapa kita masuk sorga lebih dulu? Karena Allah takdirkan kita jadi umat Nabi besar Muhammad. Anak cucu keluarganya Nabi Adam masuk sorganya belakangan. Umatnya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, mereka masuk sorga belakangan. Tapi orang keronjo masuk sorga duluan. Alhamdulillah. Kenapa? Jadi umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ratusan orang yang malam ini hadir, yakinlah saudara, nanti di akhirat ini semua dibangkitkan lebih dulu, dihisab lebih dulu, lewat Shirathul Mustaqim lebih dulu, masuk sorga lebih dulu, kalau toh mampir ke neraka juga lebih. Ayo amin. Maka pantas di bulan Sa'ban ini kita memperbanyak pembacaan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah menyampaikan begini, al-bakhil, orang yang pelit, medit, korek, apalagi bahasa krojonya. Bakhil. Orang yang pelit adalah mereka, kata baginda Nabi, ketika mendengar namaku dia nggak pernah mau baca sholawat kepada diriku. Bagaimana mungkin di akhirat mendapat syafaat Nabi Muhammad kalau hidup di alam dunia dengar nama Nabi Muhammad tapi nggak pernah mau membaca sholawat kepada beliau? Maka bulan Sa'ban perbanyaklah pembacaan sholawat kepada baginda Nabi. Dua, yang terakhir, yang ketiga, kata Nabi, Ramadan sahru ummati, bulan Ramadan itu bulannya umatku. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Diberikan kekuatan dan kesehatan, amin. Bisa mengisi Ramadan dengan amalan-amalan yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita. Nah, saudara, di penutup saya ingin mengingatkan saja, insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki bulan puasa, betul atau tidak? Ada dua yang membatalkan. Ada dua yang membatalkan. Pertama, membatalkan puasa. Umumnya kita hafal yang membatalkan puasa. Apa saja? Makan dan minum yang disengaja batal. Kalau nggak sengaja, Ustaz, ya nggak batal. Wong nggak sengaja kok. Makfu anhu. Contoh. 1 atau 2 Ramadan, saudara masih terbawa kebiasaan sarapan pagi. Betul atau tidak? Banyak orang yang kelupaan tuh, karena 11 bulan tiap hari biasa sarapan pagi. Tanggal 1 atau tanggal 2 Ramadan setengah 8 pagi, saudara lupa makan ketupat sayur sepiring mentung. Sendokan terakhir, saudara ingat, ini bulan puasa. Keluarkan sisa makanan yang ada di mulut saudara, berkumur dengan air, lalu lanjutkan puasanya, sah. Kenapa? Makan dan minumnya tidak disengaja. Ustaz, yang sepiring mentungnya bagaimana Ustaz? Rezeki. Makan dan minum yang disengaja batal. Apalagi Ustaz,
muntah yang disengaja batal. Kalau nggak sengaja Ustaz, ya nggak batal, nggak sengaja kok. Contoh nih, contoh. Saudara pagi atau siang atau sore lewat, naik motor lewat di jalanan, tiba-tiba ada tabrakan, wah, jatuh, korban bersimbah darah. Sebagian kita ada yang kalau ngelihat darah palanya pusing, perutnya mual, lalu muntah. Ada nggak yang kayak gitu tuh? Banyak. Muntah yang seperti itu nggak batal, berkumur, lanjutkan puasanya, sah. Beda siang-siang bulan puasa, saudara masukin jari telunjuk ke tenggorokan, bahasa Jermannya ngerojok. Nah, ngerojok tuh apa ngerojok? Nyolok-nyolok tenggorokan, apa? Ngerogoh. Ya udah begitulah pokoknya. Masukin jari telunjuk saudara ke tenggorokan lalu muntah, itu disengaja, batal. Yang nggak batal, muntah yang nggak disengaja. Lalu apalagi Ustaz? Berhubungan suami istri yang disengaja, batal. Berhubungan suami istri yang disengaja. Kalau nggak sengaja bagaimana Ustaz? Nggak batal, cuma kok goblok amat. Nah, kita ini bisa menjaga dari yang membatalkan puasa. Tapi ingat ada yang kedua, nih kita sering lalai nih. Yang kedua ada yang membatalkan pahala puasa. Maka Nabi sudah mengingatkan jauh-jauh hari, kam min shaimin laisa lahul jaza ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia nggak dapat apa-apa kecuali cuma menahan rasa lapar dan haus saja. Pahalanya habis, hilang, sirna. Yang dia dapat cuma capek saja. Ya, Ramadan tahun ini jadikan Ramadan terbaik. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Ramadan tahun ini harus lebih baik dari tahun-tahun kemarin. Jaga pahala puasa kita, jangan sampai rontok, apalagi sampai sirna. Bagaimana caranya Ustaz? Jaga lisan. Ngomong yang ngomong, tapi ngomongnya yang bermanfaat. Jangan ngomongin orang. Ustaz, saya nggak ngomongin orang kok, saya cuma dengerin. Pada baik. Jaga lisan, jaga pendengaran, jaga mata, jaga perbuatan, karena dari situ bisa menghabiskan pahala ibadah puasa kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, sudah jam 8 lewat 4 jam lebih. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.